Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Baiklah, pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Tapi sebelum itu anak-anak semua, anak-anak Bapak, jangan lupa subscribe and like-nya supaya video ini berkembang ya untuk teman-teman kalian semua. Oke, Bahasa Indonesia kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 oleh Arlis Rinaldi SPD. Oke, kita next. Pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Oke. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, next. Oke. Deskripsi berasal dari kata Latin describer yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu atau menceritakan tentang orang lain. Maksudnya itu menceritakan tentang ya, baik itu fisiknya, warnanya ya, atau apapun tentang orang lain atau objek yang ingin kalian deskripsikan. Sasaran yang ingin dicapai oleh penulis deskripsi adalah menciptakan daya hayal atau imajinasi pembaca, seolah-olah ketika pembaca membaca deskripsi kalian atau tulisan kalian, seolah-olah pembaca itu berada di depannya. Oke, kita buang. Lanjut. Next. Ciri-ciri tes deskripsi. Apa itu? Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ciri-cirinya. Jadi kalian menggambarkan sesuatu. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Maksudnya apa? Menjadi jelas. Kesan indera itu contoh hidungnya yang mancung, kulitnya yang hitam manis, tinggi, langsing. Nah, itu kesan indera sehingga gambaran objek itu lebih terlihat nyata. Oke, ciri-ciri ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Jadi yang kalian amati itu pendengar atau pembaca merasakan sendiri ya apa yang kalian amati. Oke, selanjutnya menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Yang tadi Bapak sebutkan di awal seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Oke, kita next. Check it out. Tujuan teks deskripsi. Apa tujuan teks deskripsi tersebut? Oke, tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek, mungkin suasana atau perasaan si objek tersebut sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya berdasarkan tujuannya, teks deskripsi itu dibedakan menjadi dua. Ingat ya, ini tujuannya ya, tujuan teks deskripsi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, deskripsi sugestif. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis. Oke, kita masuk ke deskripsi sugestif. Apa itu deskripsi sugestif? Tujuannya menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif itu atau sugesti disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut, sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Yang kedua, lanjut ya. Tujuannya ya bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Oke, ini contohnya ya. Ketika kalian atau seseorang mendeskripsikan ayahnya. Ayah pahlawanku. Setiap orang pasti punya tokoh kebanggaan. Begitu juga diriku. Aku juga punya tokoh kebanggaan dalam hidupku. Tokoh itu adalah ayahku. Ayahku mungkin bukan pria terkenal di dunia, melainkan dia sangat terkenal di dalam hatiku. Wajahnya mungkin bukan yang paling tampan di dunia, tetapi dia adalah ayah tertampan di dunia. Ayahku berwajah bulat. Rambutnya pun sudah menipis, seiring dengan usianya yang hampir setengah abad. Kumisnya membentang di atas bibirnya. Setiap orang yang baru pertama mengenalnya pasti akan merasa takut dan segan. Padahal ayahku tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Meskipun berwajah menyeramkan, ayahku adalah sosok penuh kasih sayang. Ia sering mengajak anak-anaknya bercanda. Sesekali ia menemani kami berjalan-jalan ke taman. Badan ayahku kekar. Badannya adalah bukti perjuangan dan perlindungannya kepada keluarga. Ia mengayomi dan memastikan keluarganya bahagia. Ayahku adalah pahlawanku. Oke, baik. Ya, mungkin itu contoh yang baru Bapak bacakan tadi. Jangan lupa subscribe channelnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.